Aku tak habis pikir dan tak mengerti mengapa hampir sebulan belakangan ini setiap malam pasti ada saja buah nangka kami yang lenyap dari pohonnya di kebun yang tidak jauh dari rumah kami. Dan sejak buah-buah itu sering lenyap setiap malam, aku mengadakan ronda seorang diri. Namun aku belum juga berhasil memergoki pelakunya. Jejak-jejaknya pun tidak. Buah-buah nangka kami tetap hilang secara misterius setiap malam. Semua buah nangka yang lenyap dari pohon bersama keranjangnya itu yang sudah masak. Buah nangka yang kupersiapkan untuk dijual ke pasar esok paginya sebagai penghasilan tambahan kami sebagai petani. Entah yang keberapa kalinya, malam ini aku meronta lagi. Aku ingin meronda lebih dini. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, aku menuju ke kebun setelah larut malam. Karena menurut dugaanku, pencuri misterius itu melakukan aksinya menjelang dini hari. Tetapi malam ini pengawasanku akan kulaksanakan lebih teliti, mengingat selama ini cara-cara yang kupergunakan tidak pernah membawa hasil. Bahkan jejak-jejak pencuri itu pun tidak mampu kuketahui. Ketika aku sudah berada di kebun malam itu, aku berkeliling memeriksa satu demi satu buah-buah nangka yang bergantungan di pohonnya, yang berjumlah 11 batang berjajar di tepi pagar kebun. Aku menggunakan senter memeriksa kalau ada yang telah lenyap. Selama ini, bila aku melaksanakan ronda malam, tak pernah sekalipun aku memeriksa buah-buah nangka itu. Hanya bila pagi tiba, barulah aku menyaksikan ada lagi buah nangka kami yang lenyap bersama keranjangnya. Keranjang yang membungkus nangka-nangka itu berfungsi sebagai penahan bila mana buah nangka itu sudah masak sehingga tidak akan langsung jatuh. Juga untuk melindungi buah-buah nangka dari serangan kelelawar yang berjumlah ratusan setiap malam menyerbu kebun-kebun penduduk yang mempunyai buah-buahan. Setelah kuperiksa satu persatu buah-buah itu, ternyata tidak satupun yang lenyap dari pohonnya. Berarti dugaanku yang satu ini tidak tepat, namun aku tetap waspada. Aku memperhatikan langit bersih dari awan, penuh bintang bertaburan menghiasi angkasa raya. Di timur bulan bersinar redup, ada awan tipis diam. Di sekelilingku sungguh sepi, pepohonan yang tampak hitam membeku bersama bayangannya yang samar. Cahaya kunang-kunang berkedap-kedip berterbangan, serta suara jangkrik dan kepak-kepak sayap kelelawar mengitari pohon-pohon nangka. Semuanya menyatu bersama diriku yang duduk terdiam di sebatang pohon nangka yang sudah tumbang. Udara malam terasa dingin karena daerah ini terletak di dataran tinggi. Sarung yang membungkus badan cukup mampu mengusir dingin. Malam semakin larut. Kabut pun turun merayap ke bumi membuat dingin kian terasa menggigit kulit. Tiba-tiba telingaku mendengar suara. Poh, poh, poh. Suara itu terdengar hinggap di atas sebatang pohon nangka. Aku tak tahu suara apa itu. Hampir setiap mendekati dini hari, suara itu memang kudengar lewat di atas. Aku tak begitu curiga, sebab kukira hanya suara burung malam yang langka. Tetapi lampu senter segera kusorotkan juga ke arah suara itu terdengar. Aku tak melihat wujudnya. Mungkin terlindung di balik dedaunan. Aku tak serius mengawasinya, sebab apa salahnya bila burung malam itu hinggap sebentar di pohon nangka. Aku tidak rugi sebab tidak akan menyebabkan kerusakan. Tak lama kemudian suara itu terdengar meninggalkan pohon nangka. Suaranya terdengar menjauh, akhirnya tidak terdengar lagi. Berganti dengan suara ayam yang mulai bersaut-sautan, menandakan tidak lama lagi subuh tiba. Lalu fajar menyingsing, akhirnya matahari perlahan-lahan terangkat dari horizon timur. Aku berdiri dan menguap. Sebelum pulang ke rumah, aku ingin meyakinkan diriku bahwa malam tadi tidak ada sebuah pun nangka kami yang lenyap dari pohonnya. Aku mengitari kebun, memeriksa pohon demi pohon. Ketika tiba di pohon terakhir, astaga, bagaimana bisa? Itulah lompatan pertama kata-kataku di pagi itu. Tatkala kusaksikan bahwa kembali ada buah nangka kami yang lenyap. Beberapa saat aku terhenyak di dekat pohon nangka itu. Kuperiksa tanah di sekitarnya, tidak ada jejak-jejak yang mencurigakan. Aku melangkah pulang dengan pikiran diliputi tanda tanya. Binatang malam itukah? Bisik hatiku.
Ah, tak mungkin. Mana bisa? Buah nangka itu berat. Aku sendiri saja. Bila memikulnya kewalahan, memaksaku untuk berhenti beberapa kali sebelum mencapai rumah. Buah nangka kami dikenal besar, manis, dan berat di desa ini. Dengan alasan berat dan besar, aku tidak terlalu curiga kepada binatang malam itu. Tetapi aku tidak memiliki alasan lain selain binatang malam itu. Dan apa salahnya jika aku harus waspada dan mencurigai binatang malam itu yang setiap malam belakangan ini selalu datang. Namun bila dikaitkan dengan letak hinggapnya binatang malam itu semalam, yaitu di pohon yang paling timur dengan buah yang lenyap di pohon bagian barat, maka kecurigaanku tidak beralasan. Matahari sudah jauh di barat ketika aku selesai membuat sebuah keranjang nangka dari daun kelapa. Namun kali ini keranjang itu lebih besar dari yang biasa, malah terlalu besar untuk sebuah nangka yang paling besar sekalipun. Kemudian aku ke kebun membawa keranjang itu, lalu memanjat sebatang pohon nangka yang tertinggi dari seluruh pohon nangka yang tumbuh di kebunku. Kugantung keranjang itu pada dahan yang cukup besar dan kuperkirakan mampu menahan beban berat. Selesai makan malam, kukatakan kepada istriku, malam ini merupakan malam terakhir bagi pencuri itu. Aku sedikit emosional, kesabaranku benar-benar sudah hampir habis. Betapa tidak, kami menanam, memelihara dan menjaganya dengan kesungguhan, lalu ada yang mengambilnya. Apakah kakak sudah menemukan jejaknya? Tanya istriku heran. Belum, kataku menggeleng. Lantas, tanya istriku lagi. Insya Allah, lihat saja buktinya besok, jawabku lagi. Kulihat istriku tertegun, wajahnya agak tegang mendengar pengakuanku. Aku melangkah tenang. Istriku mengantar hingga di ambang pintu dan mengawasiku pergi sampai tidak terlihat dalam kegelapan malam. Tiba di kebun, aku langsung memanjat pohon nangka yang ada keranjangku gantung sore tadi. Aku masuk ke keranjang itu. Aku harus melipat kedua kaki untuk dapat pas masuk. Dan sengaja aku tidak membawa senter dan parang panjang. Hanya pisau kuselipkan di pinggang. Aku berdiam diri, tenang. Kuperhatikan keadaan sekeliling. Suasana malam tetap seperti kemarin dan kemarin dulu. Hanya malam ini langit lebih banyak awan bersisik sehingga sinar bulan di timur terhalang jatuh ke bumi. Malam pelan-pelan merangkak larut dan larut. Suasana semakin sepi kecuali nyanyian malam berbagai jenis binatang malam. Ada suara siut-siut dan kepak-kepak sayap kelelawar yang berterbangan berputar-putar ke sana kemari di sekitarku. Aku tetap tenang dan sabar menanti. Entah sudah pukul berapa, rupanya aku ketiduran ketika terjaga mendengar suara dari kejauhan seperti beberapa malam sebelumnya selalu terdengar. Poh, 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 sekejap sudah berada di atasku. Aku tetap tenang, tetapi keranjang tempat aku berada tiba-tiba terangkat ke angkasa. Aku terkejut dan heran. Makin tinggi, aku memperhatikan ke atas. Aku tidak melihat apa-apa selain mendengar suara yang tak berwujud. Di sekelilingku berubah banyak gumpalan awan. Aku sudah ada di angkasa. Sinar bulan menerpa lewat celah-celah keranjang. Aku tak berani bertindak sebab keadaan memang tidak memungkinkan. Aku melirik ke bawah. Ya Allah, jelas terlihat gulungan kepala ombak yang berwarna keputihan terkena cahaya bulan. Akan dibawa kemana aku ini? Bisik hatiku ragu. Aku tidak boleh panik, berbahaya. Khawatir suara itu terkejut dan melepaskan keranjang ini, maka celakalah aku. Tiba-tiba perasaan tegang menghimpit hatiku. Di tengah ketegangan itu, aku berpikir dan bertanya-tanya, apakah sebenarnya suara itu? Mendadak aku teringat akan cerita-cerita lama yang selama ini tidak kupercaya. Kata mereka, ada orang-orang tertentu memiliki ilmu gaib yang mampu membuatnya pergi mengembara kemana-mana, bahkan juga menyeberang lautan dan daratan dalam sekejap. Tiba-tiba terasa diriku menukik turun, dan dalam kesamaran malam
aku melihat kami masuk ke sebuah lubang kecil di timpak lajak sebuah rumah. Trak! Terasa diriku bersama keranjang diletakkan di lantai papan. Suara tadi tiba-tiba lenyap dari pendengaranku. Dari sisi papan, seberkas cahaya lampu teplok memancar dari bawah ke atas. Aku yakin diriku berada di loteng. Aku tidak bergerak, tetap diam. Dalam kegelapan malam dan tempat yang masih asing bagiku, aku menunggu hingga fajar tersingkap. Karena menurut dugaanku, sebentar lagi terang akan tersibak. Di luar, ayam-ayam semakin ramai bersahut-sahutan. Ketika fajar perlahan-lahan terangkat dari balik horizon timur, ku dengar percakapan dua anak manusia di bawah. "Ambo," panggil sebuah suara terdengar parau dan serak. "Iya pak," suara lain yang terdengar jernih. "Kau naik ke loteng dan ambil sebuah nangka." Aku tiba-tiba mendapat firasat bahwa pemilik suara parau itu adalah yang membawaku semalam. Suara manusia diganti dengan suara tangga berderit-derit diinjak. Aku melongok memandang di sekeliling. Di sudut timur ada lubang jalan untuk turun. Sesosok tubuh anak laki-laki muncul. Ia terkejut dan heran ketika melihatku. Kami berpandangan. Aku tersenyum tetapi anak itu tidak membalas dan bergegas turun kembali. "Pak, ada orang di atas," lapor anak itu. "Apa orang? Kau ini bicara sembarang saja." "Mana mungkin, matamu yang salah lihat barangkali. Ayo naik, ambil." Tangga itu terdengar berderit-derit lagi diinjak. Anak itu muncul lagi, memandangku tetap heran dan curiga dan penuh selidik. Keluar dari keranjang, kurasa aku tak perlu berlama-lama lagi di loteng ini. Aku harus tegas memberitahukan bahwa aku adalah pemilik pohon nangka itu, dan yang dibawanya di dalam keranjang semalam bukan buah nangka. "Benar, ada orang di atas, Pak," anak itu kembali melapor meyakinkan. Aku turun. Ketika kakiku menginjak lantai papan, seorang kakek berjenggot dan berambut sudah beruban, yang kuperkirakan berusia 70 tahun, muncul dari dalam kamar. Ia sangat terkejut melihatku, wajahnya berubah pucat. "Aku yang Bapak bawa dalam keranjang semalam," kataku tegas menahan emosi sebelum kakek beruban itu bertanya. "Hah?" Kakek itu mendesah, heran tanpa disadari. "Kenapa Bapak lakukan perbuatan itu? Apakah Bapak memang tidak tahu bahwa pohon nangka itu ada pemiliknya?" bentakku berani. Saya minta maaf nak, saya." Kakek itu tiba-tiba gugup dan ketakutan. Wajahnya semakin pucat. "Apa maaf? Begitu mudah meminta maaf?" "Tidak," kataku. "Tolong nak, tolong saya." Ia tiba-tiba menjatuhkan dirinya dan berlutut di kakiku. "Saya tidak mempunyai makanan. Kami mengalami musim paceklik akibat kemarau panjang. Tolonglah nak, tolong, kami harus makan apa? Kami tidak punya persediaan makanan nak, tolong nak." Kakek itu terus menghibah. Seketika perasaan iba menyentuh nuraniku. Kami bernasib sama. Aku juga pernah mengalami musim paceklik. Aku benar-benar mengalami kelaparan waktu itu. Aku mengangkat kakek itu berdiri. "Saya dapat memaafkan Bapak, tetapi Bapak harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu." Ia mengangguk berkali-kali. "Tolonglah, jangan beritahukan kepada siapapun," kata kakek itu lemah. "Baik Pak, saya berjanji," kataku tulus. Ketika kutanyakan kami berada di mana, kakek itu mengatakan, "Kami berada di sebuah pulau kecil di seberang pulau yang memisahkan desaku." Kakek itu akan mengantarku pulang. Aku tak tahu kapan dan dengan apa, atau dengan cara bagaimana. Yang kupikirkan kini istriku di rumah pasti sudah bangun dan mulai kebingungan mencari-cariku. Sekian.